Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan berbagi informasi ya untuk perjalanan dari Sumatera Selatan, tepatnya Sungai Lilin menuju Pati, Jawa Tengah ya. Kebetulan ada pertanyaan dari rekan kita. Pertanyaannya seperti ini ya. Bisa dilihat di layar ini. Pak, biaya solar sama tol totalnya habis berapa? Nah, ini ya. Jadi langsung saja kita jawab di sini. Yang pertama, kita hitung dulu perjalanan kita dari Sungai Lilin ke Pelabuhan Bakauheni ya. Itu bisa dilihat di situ, biaya tolnya itu 495. Itu untuk sekali jalan ya. Kalau kita PP berarti berapa itu? 990.000 kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk BBM-nya kita ngitungnya seperti untuk BBM ya. Itu kan dari Sungai Lilin ke Pelabuhan Bakauheni itu jaraknya itu 526 km ya, 526 km. Itu kita kalikan 2 aja ya, ketemunya itu 1052. Jadi ini untuk mobil saya kebetulan 1 liternya itu dapat 11 km ya, itu rata-ratanya. Jadi 1052 ya saya bagi 11 ya, dapatnya itu 95,6, anggaplah 96 ya. Jadi karena saya menggunakan Pertalite itu per liternya 10.000, jadi kita kalikan aja ya, 10.000 dikali 96 kan 960.000. Itu untuk biaya BBM ya, pulang pergi dari Sungai Lilin ke Bakauheni, dari Bakauheni ke Sungai Lilin. Seperti itu bos. Untuk biaya kapalnya tadi biaya tolnya sudah saya bahas ya. Kemudian untuk rute selanjutnya yaitu dari Merak ke Pati ya. Jadi dari Merak ke Pati itu biaya tolnya ini 629.500 rupiah. Kalau kita hitung PP, kita lewat tol terus, pulang perginya berarti dikalikan 2 aja ya. 629 kali 2 kurang lebih 1.200.000-an seperti itu. Bisa dihitung sendiri pakai kalkulator bos untuk lebih jelasnya ya. Nah, ini untuk konsumsi BBM-nya ya. Jarak dari Merak ke Pati ini kurang lebih 643 km. Jadi karena kita ngitung PP-nya kita kalikan 2 ya, 643 kali 2 itu dapatnya 1286. Nah, seperti itu. Kita bagi lagi karena mobil saya tadi per liternya dapat 11 ya, kita bagi 1286 dibagi 11 dapatnya adalah 116,9, anggaplah 117 ya. Jadi kalau kita kalikan dengan 10.000 ya, anggaplah 1.170 ya, itu BBM-nya. Untuk pulang pergi itu ya. Tuh sudah pulang pergi. Jadi untuk total BBM ini 960 ya. Ya kan tadi ditambah 117 dikali 2 ketemunya seperti itu bos. Berikutnya sekarang untuk kapalnya ini, untuk penyeberangan ya. Kalau kita pilih kapal reguler ya, atau yang biasa itu golongan 4A, kendaraan pengangkut penumpang kurang dari 5 meter, itu biaya tiketnya 481.800, jadi nggak sampai 500 ya. Itu kan harga kita lihat di online ya. Tapi kalau kita belinya secara langsung, misalkan kalau saya ya, ini belinya di KM20 sebelum Pelabuhan Bakauheni, itu di 2025 kena 505.000, nggak masalah ya untuk biaya admin kan. Itu kurang lebih seperti itu bos. Nah, beda halnya kalau kita naik kapal ekspres atau eksekutif ya. Itu biayanya untuk mobil penumpang kurang dari 5 meter tadi 749.
itu ya. Rp749.128. Jadi nggak sampai 800 ya. Ya kalau PP-nya ya tinggal dikalikan 2 ya kan. Anggaplah 800 kali 2 berarti 1.600.000. Kalau yang reguler tadi anggaplah 1.000.000 ya kalau kita bulatkan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk mudik dari Sumatera Selatan Sungai Lilin ke Pati Jawa Tengah itu bawa mobil sendiri, paling tidak untuk ukuran saya ini ya yang sudah kita hitung itu membutuhkan biaya kurang lebih 6 juta ya. Kalau mau longgarnya ya 7 juta lah ya. Nah, jadi 6 juta tadi itu belum termasuk biaya makan bos ya. Itu. Jadi itu hanya biaya tol, BBM dan kapal untuk pulang pergi, kurang lebih 6 juta seperti itu. Jadi kalau biaya makan itu ya disesuaikan aja lah sama apa kondisi keuangan masing-masing gitu. Nah, kalau saya terus terang dari Sungai Lilin ke Lampung itu bontot ya. Jadi apa istilahnya tuh mengurangi biaya perjalanan kan seperti itu ya. Jadi makan bontotnya sampai ke kapal paling enggak itu. Jadi kurang lebih seperti itu bos ya. Nah, jadi tips untuk yang mudik dari Sungai Lilin kalau saya ya ini ada bonusnya ya. Biar enggak kena macet ini biasanya seperti ini bos kalau saya ya. Saya berangkat dari Sungai Lilin sekitar jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Kan estimasinya sampai pelabuhan itu sekitar jam 4 atau jam 5 sore ya. Jadi di kapal memang malam ya kan. Nah ini tujuannya untuk apa? Untuk menghindari macetnya kota Jakarta seperti itu. Jadi pas tiba di Jakarta kita melintasinya malam hari ya. Tuh. Jadi lebih enak ya. Tapi kalau teman-teman penumpangnya mau lihat kota Jakarta di siang hari, ya diatur aja waktunya ya, bisa disesuaikan. Tapi saya sarankan kalau untuk mobil manual ketemu macet-macetan apalagi di Jakarta, ya sudah ampun ya. Kalau saya ya, saya nyerah terus terang. Jadi saya sarankan kalau untuk macet-macetan ya enak pakai yang matic lah ya. Itu lebih apa istilahnya lebih mudah ya. Jadi seperti itu teman-teman, itu tips dari saya aja ya seperti itu. Baik teman-teman, kali ini video saya seperti itu kurang lebih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau mudik ya. Nanti di browsing aja lah, karena apa istilahnya untuk biaya tol itu bisa dilihat di Google Map ya, sesuai rute Anda. Itu mengalami perubahan terus menerus ya. Untuk biaya tiket pun sama, BBM pun menyesuaikan. Jadi ini bukan patokan ya. Ini hanya pengalaman waktu saya mudik itu saja di tahun 2024-2025. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikut.